Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kali ini saya akan kembali mengupload video tentang tips mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi beasiswa, baik beasiswa pendidikan Indonesia maupun LPDP. Hal apa saja yang perlu kamu persiapkan? Tentu itu harus diketahui dan disiapkan jauh-jauh hari. Kebetulan saya juga telah menjadi awardee BPI batch 1 doktoral dalam negeri di Institut Pertanian Bogor. Nah, semoga tips yang saya bagikan ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menonton, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, dalam video berikut ini saya akan membagikan tips persiapan dasar untuk mengikuti seleksi beasiswa bagi teman-teman yang berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik S2 maupun S3. Tentu kita memerlukan perencanaan yang sangat matang sebelum mengikuti seleksi beasiswa. Nah, berikut beberapa hal-hal penting yang sudah saya rangkum, semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu kampus tujuan mana yang akan kamu pilih serta program studi apa yang sesuai dengan bidang keilmuan kamu. Nah, ini sangat penting teman-teman, dan biasanya pada semua jenis beasiswa baik LPDP maupun BPI sudah memiliki daftar universitas-universitas terbaik yang mumpuni baik di dalam negeri maupun luar negeri yang sudah pasti terakreditasi A atau unggul yang bisa kamu pilih di antara universitas-universitas tersebut. Jadi kalian boleh memilih, tetapi universitas yang dituju itu pastikan dulu dia masuk dalam daftar dari universitas pilihan beasiswa tersebut. Nah, bila universitas yang kamu pilih atau program studi yang kamu pilih itu tidak masuk dalam list beasiswa, maka tidak bisa kamu pilih ya teman-teman. Kamu harus mengganti kampus lain atau mengganti program studi lain yang ada dalam list beasiswa. Nah, tentu ini sangat penting teman-teman, dan kalau bisa untuk S2 dan S3 kalian memilih yang bidang keilmuannya masih sesuai atau sejalur dengan pendidikan kamu sebelumnya, sehingga bisa mempermudah kamu ketika menjalani studi. Nah, ini hal pertama yang tidak kalah cukup penting ya. Setelah menentukan kampus tujuan kamu apa, selanjutnya kamu harus meninjau lagi persyaratan-persyaratan dari beasiswa yang akan kamu ikuti tersebut. Nah, apakah beasiswa tersebut mengharuskan kamu untuk memperoleh LOA terlebih dahulu dari kampus tujuan atau tidak? Nah, ini banyak sekali jadi pertanyaan teman-teman. Pengalaman saya kemarin, banyak teman-teman yang bingung apakah LOA ini dibutuhkan atau tidak, apakah memperoleh LOA terlebih dahulu atau mengikuti seleksi beasiswa terlebih dahulu. Nah, untuk pastinya kamu harus lihat dulu dari beasiswa yang kamu ikuti itu, apakah salah satu persyaratannya memperoleh LOA atau tidak. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang biasanya bikin bingung untuk para orang atau teman-teman yang mau mengikuti seleksi beasiswa pertama kalinya. Jadi bingung ya, LOA ini harus didapat terlebih dahulu atau tidak. Nah, ini kamu pastikan dulu ke jenis beasiswa yang kamu ikuti tersebut, apakah mengharuskan atau tidak, baik di LPDP maupun di BPI ya. Nanti perlu ditinjau lagi begitu. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuat perbedaan tahapan seleksi LPDP dan BPI berdasarkan ada tidaknya LOE. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang tidak tahu LOE mungkin ya. LOE itu adalah semacam surat yang menunjukkan bahwa kamu telah diterima resmi menjadi mahasiswa di kampus tujuan tersebut. Ya, jadi kamu surat penerimaan kamu sebagai mahasiswa di kampus itu ya. Nah, seberapa berpengaruhnya LOA ini? Memang dia bukan menjadi syarat utama ya. Ada banyak syarat sebenarnya yang juga wajib dipenuhi, namun ada beberapa
tahapan seleksi yang diperlukan jika yang penting ya, jika memiliki atau tidak memiliki LOA pada LPDP dan BPI. Nah, memang kedua beasiswa ini, LPDP dan BPI ini kan sekarang menjadi rebutan banyak orang, maka di sini saya akan membahasnya secara umum. Saya membuatnya dalam bentuk diagram. Nah, kita lihat di sini pada beasiswa LPDP dia menerima peserta ya, pendaftar yang memiliki LOE maupun tidak memiliki LOE. Jadi kalau kamu punya LOE, oke, bisa daftar. Kalau kamu tidak punya juga tidak masalah, bisa tetap mendaftar beasiswa ini. Nah, sedangkan BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, ini kamu wajib memiliki LOE. Ya, jadi kamu wajib memiliki LOE. Jadi kalau kamu tidak punya LOE, kamu tidak bisa mendaftar Beasiswa Pendidikan Indonesia, tapi kamu bisa mendaftar di LPDP. Nah, selanjutnya tahapan umum ya, tahapan seleksi baik untuk LPDP, baik yang punya LOE maupun tidak punya LOE tetap akan mengikuti seleksi administrasi. Begitupun juga BPI. Setelah mengikuti seleksi administrasi, untuk yang tidak punya LOE ini, dia akan mengikuti seleksi bakat skolastik. Nah, ini yang diadakan oleh jalur yang tidak punya LOE tadi pada LPDP ya. Jadi dia ada seleksi tambahan, seleksi bakat skolastik karena belum punya LOE. Nah, sedangkan untuk yang punya LOE baik di BPI maupun LPDP, setelah dia lulus seleksi administrasi, maka dia tidak perlu lagi seleksi bakat skolastik seperti di yang ini ya, tapi dia langsung pada tahapan seleksi wawancara. Nah, jadi ada ya teman-teman lain jangan bilang, aduh kayaknya seleksi di LPDP itu lebih sulit ya karena ada seleksi bakat skolastik. Padahal kamu salah banget ya, karena seleksi bakat skolastik ini untuk yang tidak pendaftar yang tidak punya LOE, yang setelah dia lulus administrasi dia harus mengikuti seleksi bakat skolastik ya. Sedangkan yang sudah punya LOE dia langsung pada tahapan wawancara sama seperti BPI ya, sama seperti Beasiswa Pendidikan Indonesia. Jadi kalau tidak punya LOE, setelah administrasi lulus lanjut seleksi bakat skolastik baru wawancara. Sedangkan kalau LOE langsung seleksi administrasi, bila lulus langsung ke seleksi wawancara ya. Jadi setelah itu barulah mereka sama-sama pengumuman lulus tidak lulusnya, diterima atau tidaknya di beasiswa tersebut. Nah, kemudian ya ada tambahan lagi nih teman-teman buat yang tidak punya LOE tadi. Nanti bila dia sudah lulus dari beasiswa ini, untuk yang di LPDP-nya, dia juga harus mengikuti seleksi ke kampus tujuan agar bisa mendapat LOE. Ya, jadi setelah lulus beasiswa, tapi kan dia belum resmi diterima di kampus tujuan itu. Jadi dia harus mengikuti seleksi lagi untuk untuk mendapatkan LOE ini ya. Jadi memang agak panjang bagi teman-teman yang tidak punya LOE, khususnya yang seleksinya di LPDP ya. Kalau dulu-dulu sih kayaknya katanya ya pernah tidak punya LOE, kalau udah lulus beasiswa otomatis diterima di kampus, tapi sekarang tidak ya. Walaupun sudah lulus beasiswa, kamu tetap harus mengikuti seleksi dari kampus tujuan kamu untuk mendapatkan LOE bahwa kamu pantas diterima di kampus itu. Itu makanya penting ada tidaknya LOE itu. Memang dia bukan syarat suatu hal yang kayak wajib. Kalau udah dapat berarti kalian tuh dapat kartu as begitu, tidak ya, pasti lulus beasiswa, tidak menjamin lulus beasiswa karena tetap ada seleksinya, ada seleksi administrasi, wawancara. Seleksi wawancara ini juga cukup banyak dan berliku.
harus menghadapi beberapa pewawancara. Nanti saya mungkin akan bahas di video selanjutnya nanti. Jadi penting tidaknya LOE ini dari kamu saja ya teman-teman, apakah tergantung kamu, apakah mau supaya tidak capek, tidak ribet lagi, kamu urus dari lebih awal LOE-nya dulu, baru seleksi beasiswanya, atau tidak punya LOE dan mengikuti seleksi beasiswanya, bila lulus baru mendapat LOE, atau bagaimana. Dari bagian ini teman-teman tentu bisa lihat kerumitannya yang punya LOE maupun tidak punya LOE. Oke, kita lanjut lagi ke hal-hal yang harus dipersiapkan ya dalam mengikuti seleksi beasiswa. Nah, yang pertama adalah syarat umum yang harus disiapkan. Yang paling pertama tentunya sudah pasti ya, siapkan ijazah dan transkrip pendidikan terakhir kamu ya. Jangan sampai ijazah dan transkrip kamu hilang atau apa, di scan ya, di soft file kan ijazah dan transkrip ini udah pasti sangat penting. Kemudian jangan lupa siapkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris baik TOEFL maupun IELTS bagi yang ingin melanjutkan ke luar negeri, terutama ya. Berarti IELTS-nya juga harus tinggi. Kalau tergantung beasiswa ya, jenis-jenis beasiswa. Kalau untuk ke luar negeri wajib ya IELTS. Kalau di dalam negeri tidak wajib IELTS, tapi wajib TOEFL. Tergantung beasiswa itu mensyaratkan untuk S2-nya berapa, S3-nya berapa ya. Dipersiapkan saja. Kalau TOEFL-nya baik LPDP maupun BPI ada syarat yang kamu harus masukkan pada kemampuan bahasa Inggris. Nah, kemudian syarat yang berikutnya yang umum yang harus disiapkan adalah siapkan juga sertifikat kemampuan akademik seperti TPA ataupun TKDA dari lembaga yang berwenang, dari Bappenas, PLTI, dan lain-lain. Ini juga perlu disiapkan dari sejauh hari mungkin ya, bagi teman-teman agar dapat begitu beasiswanya dibuka kalian sudah punya ini ya. Kemudian selanjutnya yang perlu kamu siapkan juga adalah ini paling penting sekali, yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian baik S2 maupun S3 itu wajib, apalagi untuk yang by research ya. Jadi siapkan proposal penelitian kalian, hal apa yang akan kalian teliti bila nanti melanjutkan ke jenjang S2 maupun S3 ya. Terutama yang by research itu sudah pasti wajib sekali ya. Oke, selanjutnya adalah siapkan juga kumpulan jurnal-jurnal maupun tulisan hasil penelitianmu sebelumnya yang sudah terpublis, minimal pada jurnal terakreditasi nasional. Lebih bagus lagi kalau yang sudah internasional, karena ini menjadi nilai tambah untuk yang melanjutkan studi ke S2 dan wajib bagi yang mau melanjutkan ke jenjang S3. Nah, ini baik LPDP maupun BPI ini biasanya diminta ya, ada di dalam akunnya itu untuk melampirkan tulisan-tulisan, dan sebaiknya kamu adalah nama pertama. Lebih bagus lagi kalau yang sudah punya buku, haki dan sebagainya, itu sangat bagus sekali. Nah, ini sangat penting ya untuk dipersiapkan. Jadi kalau misalnya kamu mau ikut seleksi S3 misalnya, tapi kamu belum punya tulisan yang terpublis di jurnal nasional maupun internasional misalnya, sebaiknya kamu segera dulu ya, perbanyak dulu tulisan-tulisan kamu yang masuk ke jurnal yang terakreditasi ya, nasional juga tidak apa, entah Sinta 4, 5, tidak masalah, yang penting terakreditasi nasional, karena itu sangat penting sekali ya. Baik saat mendaftar beasiswa maupun ke kampus tujuan, biasanya kampus tujuan juga meminta syarat ini. Jadi jurnal-jurnal ataupun tulisan itu sangat penting. Jadi dari jauh-jauh hari teman-teman sebaiknya mempersiapkan atau
mulailah kalau yang belum pernah menulis atau mempublish hasil penelitiannya, segeralah mempublish ya ke jurnal yang terakreditasi nasional maupun kalau internasional lebih bagus lagi ya. Dan syarat umum terakhir yang harus disiapkan adalah LOA tadi ya, dari kampus tujuan yang akan menjadi nilai tambah bila sudah memiliki LOE. Tapi ingat ya, sekali lagi, tidak menjadi jaminan untuk lulus beasiswa, karena banyak sekali ya pengalaman saya kemarin mengikuti seleksi beasiswa pendidikan Indonesia. Banyak sekali teman-teman yang sudah memiliki LOE, tapi banyak juga dari mereka memang ternyata tidak lulus ya, karena BPI kan syaratnya harus salah satu syarat wajib punya LOE, tapi tidak menjamin untuk lulus beasiswa ya, bukan jaminan ya. Jadi ini syarat-syarat umum yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ya. Dipersiapkan jauh-jauh hari, terutama yang untuk tulisan dan proposal ini kalau bisa teman-teman segera siapkan untuk bahasa Inggris maupun bahasa Inggris, potensi akademik juga dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Kemudian hal-hal tambahan lain, nah yang tidak kalah penting, ini hal-hal tambahan lain yang tidak kalah penting adalah yang pertama, surat rekomendasi dari akademisi, biasanya dari mantan pembimbing waktu S1 maupun S2, ini bisa juga dari pimpinan kita, misalnya rektor bila kita adalah dosen. Ini juga penting, ini nanti biasanya kalau mau baik tes untuk beasiswa maupun di kampus untuk LOE-nya juga kita biasanya diminta untuk mendapatkan surat rekomendasi dari akademisi. Nah, ini sangat penting sekali yang merekomendasikan atau merekomendasi kita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3. Ini hal-hal tambahan yang juga harus diingat oleh teman-teman. Salah satunya kemudian juga siapkan juga CV terbaik kamu yang berisikan pengalaman-pengalaman kerja, prestasi maupun jabatan yang telah maupun sedang kamu jalani, pengalaman mengikuti seminar nasional maupun internasional, workshop maupun pelatihan-pelatihan yang meningkatkan kemampuan dan bersertifikat. Nah, ini juga dipersiapkan, disimpan atau dibuat dalam CV yang menarik. Kan ini juga biasanya diminta untuk seleksi beasiswa ya. Jadi ini salah satu hal penting yang tidak kalah penting yang perlu teman-teman siapkan. Kemudian hal tambahan lainnya adalah khusus untuk dosen, siapkan juga pengalaman meneliti yang berkaitan dengan proposal disertasi, misalnya atau proposal tesis atau disertasi yang telah dibuat agar bisa menjadi track record ketika sampai pada tahapan seleksi beasiswa. Karena biasanya kalau di beasiswa entah baik LPDP maupun FDPI ya, itu ada bagian khusus yang kalian harus isi tentang pengalaman meneliti kamu yang berkaitan dengan apakah masih berkaitan dengan proposal disertasi kamu. Nah, ini biasanya sangat penting sekali, terutama untuk dosen ya. Selama menjadi dosen, mungkin kamu ada pernah mengikuti hibah atau penelitian atau pelatihan yang masih berkaitan erat dengan bidang keilmuan kamu, proposal yang sudah kamu buat. Nah, ini sampai pada tahap seleksi beasiswa, diwawancara, terutama itu nanti ditanya lagi, apakah selama kamu menjadi dosen, kamu juga sudah pernah melakukan penelitian-penelitian yang serupa atau merujuk pada bidang ilmu kamu, terutama pada yang proposal yang sedang kamu buat ini. Jadi masih sealur ceritanya begitu. Jadi ini adalah hal-hal tambahan lain yang tidak kalah penting teman-teman, yang juga harus teman-teman persiapkan ketika ingin mengikuti seleksi beasiswa ya. Dan kalau bisa dipersiapkan jangan kayak satu minggu, 2 minggu, tidak bisa ya, karena persiapan semua ini dibutuhkan paling lambat atau sebaiknya setahun sebelum kamu mengikuti
mengikuti tes, kamu sudah mulai mempersiapkan semua persyaratan tersebut ya. Semua hal-hal dasar tadi ya sebelumnya, yang penting baik tambahan maupun baik yang tambahan maupun yang umum tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah terakhir pesan pribadi dari saya yang tidak kalah penting dan semoga ini bisa merefleksikan teman-teman dalam mengikuti seleksi beasiswa adalah yang pertama, luruskan niatmu, tanyakan pada dirimu sendiri kenapa ingin melanjutkan pendidikan, tanyakanlah bila masih ada niat-niat negatif, penyakit hati dan sebagainya, maka mundur dulu, netralkan dirimu, luruskan lagi. Sebenarnya ini untuk apa? Ya, jadi teman-teman, jika ingin melanjutkan pendidikan, kalau hanya untuk bersaing dengan orang lain, tidak mau kalah dengan orang lain, berarti ada hal negatif dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jadi niatnya kayak belum lurus, positif, berarti mundur dulu ya. Mundur dulu teman-teman, netralkan dulu dirimu, luruskan lagi niatmu ini. Sebenarnya kamu ini mengikuti pendidikan, melanjutkan pendidikan ini sebenarnya untuk apa? Diluruskan lagi niatnya ya, agar dipermudah, harus luruskan lagi. Dan buang hal-hal negatif yang mengotori hati. Tanyakan lagi kenapa sebenarnya kamu ingin melanjutkan pendidikan ini untuk apa ya. Kemudian bila semua sudah beres, sudah oke, bismillah, selamat berjuang ya. Jadi untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi beasiswa dalam mempersiapkan berbagai macam halnya, saya harapkan memang tidak mudah, tetapi insya Allah kalau niat kita lurus, pasti Allah mudahkan ya. Selamat berjuang untuk teman-teman semua. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Untuk persiapan beasiswa ini memang sangat banyak dan tidak mudah. Tidak hanya bisa dipersiapkan 1-2 bulan saja, tapi kalau bisa setahun sebelum mengikuti seleksi ya. Jadi sudah mulai dipersiapkan hal-hal kecil yang perlu lengkapi lagi. Oke. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat. Ketemu lagi di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.